Halo Mbak Mei, Ya, selamat siang Abang. siang Katolik Protestan Mbak. Protestan Abang. Oh ya, mohon izin, bisa buka kamera nggak nih? Abang akunku yang pertama lagi belum bisa lagi di banned. Kemarin live Oh, ya sudah akunku kalau kedua. gitu buka hati aja ya. Iya. Yuk kita Iya, kita bahas tema ya. ini. Mau tanya nih masalah Yahweh yang membuat. Abang, aku mau tanya masalah satu hal lama Abang ya. Hmm, Jadi Nabi Muhammad itu sebelum diangkat untuk menjadi seorang nabi itu beliau siap. beragama. Beliau sama seperti Nabi Abraham, Nabi Ibrahim. Mereka dua orang ini, saya ambil contoh ya. Mereka orang-orang lurus, Hanif, tidak pernah menyembah kepada berhala, tidak pernah menyembah sesuatu selain daripada pencipta langit dan bumi, meskipun secara manusiawi mereka belum punya keterikatan terhadap satu konsep agama. Jadi mereka Hanif. Hanif itu artinya lurus. Diciptakan oleh Allah dan mereka kemudian tidak pernah belok untuk menyembah sembahan-sembahan yang ada di sekeliling mereka. Di saat Nabi Muhammad lahir, besar tumbuh menjadi seorang dewasa, beliau tidak pernah ikut-ikutan dengan orang-orang sekampungnya atau orang-orang yang hidup pada zamannya untuk menyembah berhala-berhala yang ada. Sama seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti setelah ada wahyu datang kepada beliau, barulah kemudian memiliki konsep ibadah, konsep yang benar, tatanan keimanan dan kepercayaan yang teratur dan terikat. Begitu Mbak Mei. Ya. Berarti kalau saya tidak salah Nabi Muhammad itu diangkat kenabiannya itu pada usia 40 tahun ya. Ya, ya. Nah pada saat itu yang ingin saya tanyakan, pada saatnya saya tanyakan itu apakah Nabi Musa yang ada di Al-Quran itu sama dengan Nabi Musa yang ada di kitab kami. Karena banyak klaim bahwa cerita-cerita di dalam Al-Quran itu banyak yang ceritanya itu mirip dengan cerita-cerita nabian kami di rasul-rasul kami yang ada di kitab kami, Abang. Iya. Karena yang saya tahu cerita tentang Nabi Musa dan Maryam itu apakah sama dengan cerita yang ada di kitab kami? Karena banyak sekali doktrin-doktrin yang saya dapat bahwa aku itu menyontek ya, atau dibikin itu diadakan tuh pada saat sesuai sama yang ada dalam kitab Injil kami. Mohon pencerahannya Abang, apakah Nabi Musa dan Maryam yang ada di Al-Quran itu sama dengan Maryam yang ada di kitab kami? Karena Abang mungkin lebih paham Injil daripada saya sendiri secara pribadi. Ya, jadi sebenarnya kalau kita berbicara mengenai kisah yang ada di dalam Al-Quran, semuanya yang ada di dalam Al-Quran itu adalah berita gaib. Berita gaib yang Nabi Muhammad tidak hadir pada zaman itu. Nabi Muhammad tidak terlibat kemudian di dalam cerita yang muncul pada saat itu. Tetapi kemudian Nabi Muhammad menerima pemberitaan ini secara gaib dari pencipta langit dan bumi melalui Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang datang kepada Nabi Muhammad menceritakan kepada beliau terkait kejadian-kejadian yang pernah terjadi di masa lampau. Sehingga contoh misalnya nih di dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahma wa hadza kitabu musaddiqul lisanan arabiyya liyunziral ladina zalamu wa busra lil muhsinin. Jadi Allah kemudian datang kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan wahyu
dikatakan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya yang datang dalam bahasa Arab untuk sebagai pemberi peringatan kepada orang-orang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin. Artinya bahwa Nabi Muhammad itu tidak ngerti Nabi Musa itu siapa, Nabi Ibrahim itu kayak mana, Nabi Isa itu kayak mana. Tiba-tiba saja berita itu datang kepadanya, menceritakan tentang kejadian-kejadian yang terjadi pada masa lampau. Berbeda dengan Bible yang ada hari ini, itu dihasilkan dari orang yang melakukan penelitian-penelitian, orang yang melakukan kemudian pengumpulan kesaksian-kesaksian orang, lalu dibukukan menjadi sebuah kitab. Kalau Al-Quran enggak. Nabi Muhammad menerima itu semua dari pemberitaan yang Tuhan sampaikan kepada beliau secara gaib. Itulah yang disebut wahyu. Seperti itu. Ya, berarti dalam arti Nabi, begini maaf Abang, berarti Maria yang diceritakan itu pun, katanya kan kalau dalam Al-Quran itu diceritakan bahwa Isa Al-Masih adalah anak dari perempuan suci ya. Iya, Berarti Maryam, ada satu ayat yang agak sedikit menggugah hati saya saat ini, Iya. yang membuat saya agak sedikit dilematik. Itu ada di surat Maryam ayat 33 di mana diterangkan atas kelahiran serta kebangkitan Nabi Isa. Berarti secara tidak langsung Islam pun menerima kan hari lahir dan hari bangkitnya Nabi Isa. Mohon pencerahannya Abang, karena itu ada ayat yang membuat saya agak sedikit kenapa begini ya. Berarti secara tidak langsung Islam pun mengakui ya adanya, ya Injil itu yang katanya diberikan kepada Nabi Isa kan. Kalau di Biblia ya agama kami, tapi kalau Isa itu kan katanya diturunkan, kalau Injil itu diturunkan dari Nabi Isa yang ada di versi umat Islam ya dalam Al-Qurannya. Maka saya bilang ada satu surat yang membuat saya agak sedikit bagaimana nih. Di surat Maryam ayat 33 itu diterangkan atas kelahirannya Nabi Isa dari seorang Maryam. Berarti secara tidak langsung Islam pun mengakui akan kelahiran dan kebangkitan Nabi Isa atau Yesus ya yang kami anggap saat ini. Atau karena gini Abang, saya sedang bukan belajar ya, tapi lebih kayak beberapa kali saya mengikuti debat. Ada sesuatu yang membuat saya, kalau dibilang bukan apa tuh Abang kalau dalam Islam ya, apa namanya tuh kayak sebuah apa peneguran hidayah yang hidayah, iya. Pak Tuhan Nabi Arab ya, ilah Nabi Arab itu yang bilang seperti itu. Tapi saya merasa kayak ada perdebatan-perdebatan yang membuat saya setiap ada ini, saya berapa kali mau naik ya di rumah Bang, yang membuat saya ternyata begini, ternyata begini, ternyata begini gitu. Ada beberapa dilematik yang membuat saya agak sedikit. Yang pertama itu surat Maryam itu Abang, saya minta tolong penjelasan. Berarti saya tidak langsung di Al-Quran pun memang jelas akan kelahiran seorang nabi dari perempuan yang sama atau tidak dengan yang ada di kitab saya. Iya, baik. Jadi latar belakang daripada pernyataan Nabi Isa itu muncul ketika orang-orang Israel menuduh ibunya sebagai pesina. Nah, ketika beliau dituduh sebagai pesina, ibunya mengatakan, kau tanya sendirilah kepada anakku. Lalu orang-orang itu mengatakan, bagaimana mungkin kami bertanya kepada seorang bayi yang masih ada dalam buayan ayunan. Itu mustahil. Akan tetapi tiba-tiba saja bayi ini berbicara untuk membela ibunya. Jadi membela ibu. Ketika dituduh ibunya berzina berarti dia anak haram. Tapi si bayi ini mengatakan apa? Inni abdullah antani alkitab wa ja'alani nabiyan. Sesungguhnya aku ini bukan anak zina, aku ini hamba Allah. Aku ini hamba Allah. Allah memberiku ketetapan berupa hikmat Injil dan menjadikan aku sebagai seorang nabi. Dia bicara tuh, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Dan Allah yang mengutus aku
tanpa melalui pernikahan ibuku dengan seorang laki-laki, itu memberkahi aku dimanapun aku berada. Dan dia memberikan perintah kepadaku juga untuk melaksanakan ibadah sepanjang hidupku. Lalu dilanjut lagi tuh sama anak-anak bayi ini. Wabarram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan aku berbakti kepada ibuku. Ibuku tidak mengajarkan aku menjadi seorang anak yang sombong lagi celaka. Ibuku itu kan zina. Wassalamu alayya wa yawma wulid wa yawma amut wa yawma ub'atsu hayya. Ya, keberkahan terjadi atasku, damai sejahtera atas diriku, kesejahteraan atas diriku dilimpahkan padaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku diwafatkan, pada hari aku dibangkitkan. Nah, sekarang permasalahannya, kalau kita lihat di dalam Al-Quran surah Maryam itu, di situ bukan kata wafat dalam bahasa Arabnya, tapi maut, amutu, berarti dia maut. Di sini bukan dalam arti kata wafat, dalam arti kata dimatikan, dalam seperti yang ada di dalam tragedi salib, tidak. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu diwafatkan, artinya pada saat dia sebagai manusia, ada masa di mana dia dilahirkan, ada masa di mana dia dimatikan, ada masa di mana dia itu diangkat kemudian atau dibangkitkan kembali. Dan itu semua fase dialami oleh manusia. Jadi itu tidak berbicara mengenai penyaliban, tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya masalah penyaliban. Ini si bayi mengatakan kepada orang yang menuduhnya kemudian sebagai anak zina, kesejahteraan melimpah atasku pada hari aku dilahirkan. Bukan aku anak zina. Pada saat aku diwafatkan. Pada saat nanti setelah aku dibangkitkan hidup kembali. Itu fase yang dialami oleh seluruh manusia. Nah, coba saudari mundur ke data nomor 15-nya. Di data 15-nya itu juga berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Sama. Yohanes Pembaptis juga mengatakan begitu. Wassalamun alaihi yauma wulid wa yauma yamut wa yauma yub'atsu hayya. Sama. Kesejahteraan bagi Yahya pada hari Yahya dilahirkan, pada saat dia diwafatkan, pada saat dia dibangkitkan hidup kembali. Nah, kalau saudara Kristen saya mengartikan bahwa Maryam ayat 33 itu berbicara tentang salib dan diangkat pada saat itu bangkit dari kematian, berarti konsekuensinya harus mengakui juga bahwa Nabi Yahya juga mengalami hal yang sama. Berarti bukan cuma satu orang Yesus yang mati dan bangkit. Dari ketiga, Yahya juga dong. Yohanes Pembaptis juga dong berarti. Karena di data 15-nya persis bunyinya dengan apa yang ada di dalam data 33. Wassalamun alaihi yauma wulid wa yauma yamut wa yauma yub'atsu hayya. Ini berbicara tentang Nabi Yahya atau Yohanes Pembaptis. Jadi begitu, Bu, Mbak. Di Islam, apa yang ada di surah Maryam itu adalah pembelaan Nabi Isa terhadap ibunya yang dituduh berzina. Nah, ini saya tidak temukan di Bible. Ketika orang Yahudi kemudian menuduh Maria berzina, penulis-penulis Bible tidak membela Maria, tetapi sibuk menjual Yesus yang adalah Tuhan yang keluar dari kubur. Itu aja. Dia tidak ada pembelaan terhadap Yesus, tidak ada pembelaan terhadap ibunya. Sekira begitu. Iya. Berarti Maryam yang ada di, ya maaf, memang. Berarti Maria yang ada di ayat yang ada di surat Maryam ayat 33 itu bukan tentang penyalipan ya. Mereka memang cerita yang memang beliau ini kan tujukan untuk ibunya. Lalu apakah Maryam itu yang ada di kitab kami itu menurut abang kan lebih paham ya tentang kami. Iya. Itu benar saudara dari Harun? Iya. Atau Harun yang mana? Karena ada beberapa pertanyaan, ada beberapa argumen di sini atau ada beberapa yang membuat, karena ada di surat Maryam juga kalau nggak salah ya, bahwa Maryam itu adalah saudara dari Harun atau saudara. Apakah saudara itu kandungkah atau keturunankah? Karena ada itu pun sudah saya sempat bertanya waktu itu. Yang jadi perdebatan bahwa Maryam di Al-Quran itu bukan sama seperti yang ada di kitab kami.
bahwa Maryam itu saudara dari Harun. Harun yang mana, Bang? Yang jadi inian. Iya, jadi sebenarnya gini, hal ini mencuat karena saking tidak adanya kelemahan di Al-Quran, sehingga orang-orang yang tidak beriman kepada Quran itu mencari sisi kelemahan tapi tidak ditemukan. Sebenarnya kalau kita berbicara surah Maryam tersebut, di surah Maryam ayat ke-28 ya. Ya. 28. Nah, di situ kan diseru, ya ukhta Harun. Ini kan orang Yahudi nih. Orang Yahudi yang menyeru kepada Maryam, wahai saudara laki-lakinya Harun. Wahai saudara perempuannya Harun. Makana abuk. Kamu ini dari anak dari seorang ayah yang tidak berpengaruh buruk, dan ibumu bukan seorang perempuan pesina. Kok kamu bisa hamil tanpa suami? Itu kan saudara Harun, saudara orang-orang baik-baik. Keturunan orang baik. Jadi saudara di situ bukan berarti dia saudara kandung, tapi saudara dari silsilah orang-orang baik, sama seperti Daud menyebut Yesus, kemudian Yesus disebut anak Daud. Bukan berarti Daud yang melahirkan Yesus, tetapi anak Daud itu artinya keturunan dari Nabi Daud. Begitu juga ukhta Harun berarti keturunan dari Harun, saudara-saudaranya Harun. Karena Harun itu dikenal sebagai imam di tengah-tengah mereka, sebagai imam yang disucikan, yang dimuliakan gitu. Nah, sehingga ketika Maryam ini adalah seorang wanita yang menjaga harga dirinya karena dia menjaga kehormatan silsilah beliau, tiba-tiba saja dia hamil. Maka orang mesti heran, loh, ini kan keturunan Harun, bisa dia hamil di luar nikah. Nah, itu jawabannya. Jadi kalau dikatakan saudara Harun, itu bukan saudara kandung. Nah, sama seperti Yesus anak Daud, anak Abraham, kan disebut sebagai anak Allah pun. Kan berarti anak yang beneran. Meskipun di dalam Roma 1 nomor 3, Yesus dikatakan berasal dari sperma Daud. Tetapi kita umat Islam tidak mengertikannya serampangan, tidak mengertikannya sembarangan. Karena yang dimaksud di situ tentu keturunan, benih, keturunan Daud. Bukan sperma beneran. Seperti itu, Mbak. Minta dia monitor. Tapi berarti pada saat penulisan. Sabar Mbak, kita sapa dulu Bang Iyong. Oh, iya. Bang Iyong, selamat siang. Selamat siang, Bang Suma. Iya, siang Bang. Bang, boleh bertahan di sini dulu. Saya mau izin ibadah 10 menit, nanti kita lanjut Enggak ibadah. Boleh ya? Oke. Enggak apa-apa. Ya, Iya, baik. silakan. Saudari Wei, bisa dilanjut pertanyaannya, silakan. Dinda Dio, naik dulu deh. Saya ibadah 10 menit. Iya, Bang. Boleh ya, teman-teman ya. Ya. Di sini aja bertanya. Nanti saya paling lama 15 menit ibadahnya. Ya, silakan. Assalamualaikum Dinda. Ya, waalaikumsalam Kandaku. Izin sebentar boleh ya, Dek? Siap Kanda. Oke. Ini ada saudari kita nih bertanya Islam, silakan. Ya, silakan. Ya, sore Abang Jo. Iya, Kak. Ya, ada yang masih belum aku selesai, kayak masih belum selesai pertanyaan yang mau aku kasih, bisa aku teruskan ke Abang? Iya. Kakak mau kasih apa? Enggak, maksudnya ada pertanyaan yang mau aku kasih Oh. tanya tadi sama. Saya mau kasih sesuatu. Iya, Bang, aku mau tanya. Jadi tiba tuh pada saat Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu sebuah kitab suci dalam bentuk Al-Quran ya. Berarti sebelum 40 tahun itu Nabi Muhammad tadi kan sudah diceritakan sama Bang Zuma bahwa beliau sebelum masuk Islam ya, sebelum mengerti Islam. Yang mau ditanyakan itu adakah saksi yang melihat
atas penurunan itu selain Nabi Muhammad bertemu dengan Jibril. Karena gini, kalau kita bicara masalah logika, Tuhan itu memang tidak bisa diserupai dengan manusia. Tetapi Bapak itu datang itu menyerupai. Yang jadi pertanyaan saya, apakah ada pada saat Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu untuk sebuah kitab ya, Al-Quran, adakah saksi lain selain beliau? Karena yang kami dengar kan umat Islam ini Tuhannya gaib ya. Tuhannya ini nggak ada. Bagaimana cara untuk meyakinkan bahwa yang jadi pertanyaan saya gini, memang Tuhan itu tidak bisa diserupai, tetapi apakah memang wujudnya tidak ada? Atau saksi yang menandakan bahwa oh Nabi ini tidak hanya bertemu dengan Jibril, hanya Nabi saja, atau saksinya tuh selain Nabi itu siapa? Yang pernah bilang katanya Nabi itu menjalani satu perjalanan panjang dalam satu malam. Itu kan hanya cerita yang dilontarkan oleh seseorang kepada teman-temannya. Tapi untuk sebuah pembuktiannya itu dalam bentuk apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya. Wabarakatuh Bang Jibril. Waalaikumsalam. Sudah Kak? Sudah Kak? Jelas pertanyaan aku abang? Iya udah. Pertanyaannya udah kelar. Ya itu aja. Aku mau tanya tuh kayak kalau misalnya benar seperti apa wujudnya, karena kan ya ada satu perjalanan yang dibilang bahwa itu, tapi siapa saksinya? Karena tidak butuh hanya sekedar ungkapan bahwa oh saya melakukan perjalanan, oh saya melakukan ini, oh saya bertemu ini, oh saya bertemu Jibril, oh saya bertemu ini mendapatkan wahyu. Tidak ada yang bisa memberikan pembuktian itu secara benar dan nyata bahwa benar, oh benar ini jalan, oh ini ketemu ini sama Jibril, oh turun wahyu begini atau seperti apa? Mohon pencerahannya Bang. Terus jawabannya dalam surat Al-Fat 28. Si Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah menjadi Rasul, menjadi Nabi dan Rasul. Jawabannya ada dalam surah Al-Fat ayat 28. Suaramu kecil ya? Cek. Kecil ya suaranya? Suaranya kecil. Kecil ya suaramu? Cek. Boleh aku aja Ustaz? Oke, boleh. Silakan. Sama aku mau menjawab pertanyaan dia sebelum juga soal Maryam 33. Boleh ya Bunda? Ya silakan Abang. Oke, saya tunjukin aja. Udah. Oh isi 22 tahun. Oh, oke. 22 tahun. Iya, tadi Mbaknya nanya soal Maryam ayat 33 ya. Di sini kita bisa lihat, saya buka Maryam 33. Di sini yang diimani atau dipercaya kalau Yesus atau Nabi Isa itu udah meninggal dan bangkit ya. Nah, di sini dibilang dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, di sini Mbaknya berpikir bahwa Nabi Isa ini udah meninggal ya kan? Nah, makanya kita pakai original text atau translasi lain untuk lihat apakah ini akurat. Karena kalau kita lihat translasi dalam bahasa Inggrisnya, and peace on me the day I was born, was ini kan past tense kan? Ya. Aku telah lahir, and the day I will die, aku akan mati. Dan Al-Quran ini spesifik banget. Contohnya tadi Bang Zuma ke ayat 15-nya, Nabi Yahya berdoa hal yang sama. Ini ya, di sini dibilang pada hari ia meninggal. Ini untuk Nabi Yahya. Hari dia meninggal, tapi di sini nggak pakai yamutu. Di sini dia pakai, sebentar aku tunjukin aja. Wulida wa yauma yamutu. Yamutu ini berarti sudah meninggal. Nah, jadi kalau kita lihat korpusnya, kata per katanya di Maryam ayat 33.
Nah, di sini dibilang walam jabran salamu alaya yauma, the day wulidtu, I was born, wa yauma, and the day amutu, I will die. Jadi akan. Karena nih, kalau amutu itu akan meninggal. Sementara mitu itu I am dead, sudah meninggal. Nah, jadi di ayat Al-Qur'annya jelas Nabi Isa-nya berdoa di hari dia akan meninggal. Jadi belum terjadi. Ya, itu satu. Habis itu kalau soal saksi. Kalau saksi yang menerima Al-Qur'an itu banyak banget. Contohnya ini ada di hadis. Di sini aku bacain ya, Sahih Bukhari 122. Ketika aku berjalan bersama Nabi SAW di sekitar pinggiran kota Madinah, saat itu beliau membawa tongkat dan batang pohon kurma. Beliau melewati sekumpulan orang Yahudi. Maka sesama mereka berkata, tanyakanlah kepadanya tentang ruh. Sebagian yang lain berkata, janganlah kalian bicara dengan hingga ia akan mengatakan sesuatu yang kalian tidak menyukainya. Lalu sebagian lain berkata, sungguh kami benar-benar akan bertanya kepadanya. Maka berdirilah seorang laki-laki dari mereka seraya bertanya, wahai Abu Qasim. Abu Qasim ini Rasulullah ya, karena nama anak Rasulullah ada yang namanya Qasim. Abu ini artinya bapak. Jadi, wahai bapaknya Qasim, itu Nabi Muhammad. Ruh itu apa? Lalu Rasulullah beliau diam, maka aku pun bergumam. Sesungguhnya beliau sedang menerima wahyu. Jadi yang menceritakan ini ngelihat langsung Rasulullah lagi menerima wahyu. Ketika orang itu berpaling, beliau pun membaca. Habis itu turun surat Al-Isra ayat 85. Nah, tapi wahyu itu kan secara definisi kan firman Tuhan yang disampaikan melalui hati ya, Kak. Jadi kita nggak bisa terlalu gila sama saksi. Kenapa? Karena Nabi Musa yang nabi sebelum ini juga saksinya nggak ada waktu menerima wahyunya. Tapi kalau definisi kakak tadi nanya, dari mana kita tahu kebenarannya? Betul nggak? Ya, tentang kebenaran atas sebuah kitab yang diturunkan pada. Betul. Dari mistakes dan kontradiksinya, Kak. Dari kebenaran yang disampaikannya. Karena gini, Kak. Allah dalam Al-Quran menjelaskan bahwa kita bisa melihat semua ini dari tanda-tandanya, Kak. Kita tahu ada pencipta itu dari tanda-tandanya. Sekarang aku simpel tanya sama kakak. Kakak bisa nggak tunjukin sama aku gravitasi, Kak? Tanda-tanda gravitasi atau Tunjukin gravitasinya. tunjukkan Nah, itu kan alam. gravitasinya itu kita nggak bisa tunjukin, Kak. Ya. Tapi kalau saya taruh, kalau saya lepas handphone saya jatuh ke tanah, itu tanda-tanda gravitasi, Pak. Ya. Gravitasinya itu nggak ada, Kak. Nggak bisa kita tunjukin, betul nggak? Jadi kebenaran itu kan kita lihat dari tanda-tandanya. Kita lihat aja ajaran Nabi Muhammad. Ajaran Rasulullah pertama syahadat. Itu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu semua nabi-nabi ngajarin itu, Kak. Tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan selain Nabi Muhammad. Nabi Musa pesannya itu. Nabi Isa pesannya itu. Tidak ada Tuhan selain Tuhan yang Esa, Ehad. Semua nabi-nabi ajarannya Tuhannya satu, Kak. Yesus kan bukan Isa. Oh, dipisahkan sekarang. Dari tadi karena sejam terakhir kita samain. Iya. Pisahin sekarang. Oke. Tapi nabi-nabi sebelumnya kan ajarannya satu, Tuhan itu Esa. Ya. Habis itu Nabi Muhammad mengajarkan puasa untuk menyehatkan diri. Nabi-nabi sebelumnya berpuasa. Habis itu Nabi Muhammad ngajarin zakat, berbagi sama orang yang susah. Mungkin nggak, Kak, iblis atau setan ngajarin kita untuk berbagi sama orang miskin, nggak? Ya nggak mungkin, Abang. Nah, dari tanda-tandanya kan kita tahu kebenarannya, Kak.
Betul nggak? Di mana ajaran Nabi Muhammad yang apa namanya nggak selaras dengan ajaran-ajaran sama nabi-nabi sebelumnya? Ya, oke, saya paham. Berarti dalam arti gini, maaf Pak Bang, Al-Quran itu dituliskan, Al-Quran pertama kali dituliskan itu setelah Nabi Muhammad itu wafat, atau pada saat Nabi Muhammad itu masih wafat, atau dalam arti kitab itu kan turun pada di apa namanya, diturunkan kepada Nabi Muhammad pada saat usia beliau di usia 40 tahun ya. Iya, Rasulullah lahir tahun 571, meninggal tahun 632, dia menerima wahyu pertama tahun 610, jadi umurnya 40 betul. Ya, pada saat 40 tahun itu beliau sudah mendapatkan wahyu untuk mendapatkan Al-Quran itu ya. Betul. Turun Al-Quran itu. Turunnya berangsur-angsur, 23 tahun, 22 tahun lebih. Berangsur-angsur bukan langsung untuk Al-Quran atau Berangsur-angsur, dia turunnya per ayat. oh Selama 22 tahun. itu yang menuliskan, maksudnya gini, berarti dari ayat pertama sampai ayat terakhir dalam Al-Quran itu tidak langsung diturunkan dalam satu ayat, dalam satu kitab. Enggak. Yang gitu, tidak langsung satu kitab. Bukan, dia turun. Jadi kalau kami di Islam itu ada namanya mushaf, Kak. Mushaf itu lembaran Al-Quran. Nah, Al-Quran ini turun 22 tahun dan ada 65 pencatatnya. Jadi Nabi Muhammad nih ada sahabat-sahabatnya dan ada 65 pencatatnya. Itu ada Aban bin Sa'id, Abu Mamah, Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Bakar. Itu yang menulis. Bukan, tapi didiktekan. Didiktekan maksudnya Rasulullah itu setiap menerima wahyu dia panggil sahabat terdekatnya, ada Zaid bin Sabit. Tapi berarti maaf Pak Bang, berarti Quran itu berjalan atau tadi berangsur-angsur selama 23 tahun itu sesuai dengan relate kehidupan manusianya kah? Atau perjalanan Nabi Muhammad kah? Atau perjalanan umatnya kah? Ketika setiap ayat itu kan terus berangsur-angsur, berarti tidak langsung diturunkan oleh Nabi Arab ya, Allah ya, ke kitabnya langsung. Diulang Kak, diulang. Ya, berarti gini, berarti setiap ayat yang turun dalam Al-Quran itu kan nggak, kata Bang tadi kan tidak langsung turun nih dalam satu kitab, melainkan berangsur-angsur pelan-pelan. Betul. Setiap ayat yang turun yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad itu harus sesuai sama kehidupan yang berjalan pada saat itu, pada saat zaman Nabi kah? Atau diperuntukkan, maksudnya gini, setiap ayat yang turun itu diperuntukkan hanya untuk seorang nabi saja kah? Atau untuk satu umat kah? Atau untuk umat bangsa Arab saja kah? Atau Baik, sama seperti kayak saya ngobrol sekarang sama Mbak Mei. Saya ngobrol sama Mbak Mei, tapi ada 2.600 orang yang mendengarkan. Sama seperti Al-Quran ini, Allah berfirman terhadap Nabi Muhammad, tapi untuk umatnya. Saya ngobrolnya sama Mbak Mei nih sekarang, tapi pesan saya kan untuk semua yang mendengarkan. Masuk nggak? belum? Contoh nih sekarang. Ini kan dunia Islam yang hanya ada di dalam rumah ini kan mau nanya Islam saja, tapi kan ada beberapa juga yang untuk agama lain. Terus kan only for the Muslim only kan yang disuruh ya. Jadi kayaknya aku masih belum geget aja. Maksudnya untuk 2.600 maksudnya? Ini saya lagi ngobrol sama Mbak Mei. Ya. Saya lagi menceritakan transmisi kitab suci yang barusan saya sampaikan. Nabi Muhammad menerima wahyu, lalu memerintahkan Zaid untuk mencatatnya. Lepas itu Zaid membacakan ulang apa yang dia catat, dan Nabi Muhammad verified. Dan ada 65 pencatat Al-Quran di zaman Rasulullah. Saya bisa sebutkan 65-65-nya. Aban bin Sa'id, Abu Umamah, Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Hudzaifah, Abu Sufyan, Abu Salamah, Abu Abbas, Ubaim bin Ka'ab, dan seterusnya. Tapi pesan saya ngobrol sama Mbak Mi,
itu kan ada 2.600 yang mendengarkan. Oh iya. Jadi pesan saya ke Mbak Mei nggak spesifik untuk Mbak Mei doang, tapi untuk seluruh orang yang mendengarkan. Make sense ya? Iya. Mantap. Apalagi Kak? Abang mohon maaf sebelumnya ya. Saya dilahirkan dari keluarga yang mempunyai tidak, it is not only for one about tentang keyakinan, tidak hanya satu, tapi memang kita dikasih kebebasan untuk, saya bukan membandingkan antara kitab saya dengan kitab lain ya, tetapi beberapa belakang ini kan memang saya sering memperhatikan ya, kok apologetik kayaknya sedang berjibaku dengan memberikan keyakinan nih kepada para jamaahnya. Nah, tapi ada beberapa hal yang mungkin membuat saya bukan itu ya, tadi saya bilang pertama tuh surat Maryam tadi tuh bang. Berarti kan pikiran saya di awal bahwa berarti Islam pun mengakui akan, saya pikir surat Maryam itu relate dengan Bangkitan. Gitu ya, tentang penyaliban gitu awalnya. Itu kan ternyata ketika dijelaskan sama Bang Zuma tadi gitu. Jadi ya sudah, berarti ada sedikit pemahaman diri saya. Abang bisa nggak kasih saya satu keyakinan di mana gini, buat 2.600 ya, tolong typingannya dijaga. Saya juga sopan ke forum ini, jadi tolong saling menghargai saja ya. Jangan baca typing, Kak. Jangan baca typing. Ya, enggak mau abang kan. Ketika saya mendengarkan, saya tidak sengaja melihat. Saya melihat typingan itu yang masya Allah. Jangan baca. Saya Memang jujur ya, beriman. Bang. Jangan Iya, baca saya typing. gini, saya seperti kadang-kadang kayak masya Allah tadi, terus apa itu sering saya ungkapkan ketika saya sedang ada di lingkungan yang memang notabene teman-teman saya pun itu not only for the Christian ya bang, kita itu bermasyarakat di mana kita hidup berpancasila di sini kan kebebasan. Tapi ketika saya sedang mendengarkan penjelasan, kadang kan saya agak terfokus ke typing yang saya agak menyeramkan ya typingannya gitu. Padahal saya masuk dengan sopan dan pertanyaan pun tidak ada yang memberikan doktrin-doktrin negatif terhadap agama Muslim ya. Jadi bukan sengaja saya baca tapi tidak sengaja terbaca. Makanya saya tidak akan fokus ke typingan, saya hanya mendengarkan. Jadi gini abang, saya minta, bukan gini, saya butuh satu pencerahan ya. Di mana kalau dibilang kita sudah mendapatkan gini, jadi bukan hanya satu agama saja yang tinggal dalam satu rumah, tetapi ada beberapa agama yang memberikan semua itu tentang ajaran kebaikan. Mau Muslim kah, mau Kristen kah, mau Katolik kah, mau Hindu kah, semua tentang satu tujuan, tentang kebaikan, termasuk dengan ajaran Tuhan kasih. Tetapi yang terkadang jadi bahasa cemoohan kita di keluarga adalah mana agama lo, mana Tuhan lo gak kelihatan. Ini maaf ya bang, bukan saya dokter, tapi ada skema di mana obrolan dalam keluarga saya secara pribadi. Mana agama lo gitu, mana Tuhan lo di agama lo, mana gini gitu, Tuhan lo ini gitu. Yang membuat saya secara tidak langsung kayak apaan sih kok jadi kayak obrolan nggak meaning gitu bahasanya. Kita punya edukasi yang keluarga kita pun mengajarkan bahwa Islam itu agama itu tidak hanya Islam, agama itu hanya Kristen. Tapi kadang kok jadi cemoohan bang gitu. Tapi kenapa saya selama hampir 22 tahun saya ngerasa gini, ada bukan ketertarikan ya, tapi lebih kayak kok harus sih sholat sampai 5 hari 1 kali, emang gak capek? Kita aja yang seminggu sekali aja kadang-kadang males ya bang. Kenapa harus 1 hari tuh ambil 5 kali? Buat apa? Maaf ya bang, maaf banget sebelumnya kalau saya kurang sopan. Sholat mungkin dengan beberapa cara mereka untuk melakukan ibadah, that is not only for one time, tapi 5 dalam 1 hari gitu. Buat apa sih? Kok nyembah Tuhan yang gak kelihatan sampai segitunya. Terus puasa nih 30 hari. Kita juga ada kok suruh aja berpuasa. Kita juga ada kok arahan ke situ, tapi tidak, bukan untuk kewajiban ya, tapi ya udah gitu. Maksudnya gini, abang bisa nggak kasih saya satu pandangan, abang bisa nggak kasih saya satu keyakinan bahwa ketika saya menerima Tuhan yang wujudnya gaib, memang kita hidup berdampingan kok dengan gaib. Saya tahu, bahkan saya teman-teman saya menjelaskan
Ada di Quran apa gitu ya, hidup manusia diciptakan jin dan manusia lah, ibaratnya berdampingan lah ya, antara yang gaib dan tapi kan Tuhan itu gaib ya Bang. Dalam Islam itu adalah Tuhan itu tidak terwujudnya, tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Kenapa sebegitu hebatnya katanya, sebegitu mulianya lah, sehingga tidak ada satupun manusia. Tapi kan katanya Nabi Muhammad, maaf Bang, Nabi Musa tuh pernah bertemu dalam bentuk cahaya. Makanya saya bilang, abang bisa nggak sih kasih saya satu keyakinan yang membuat saya merasa bahwa walaupun saya punya Tuhan yang gaib, yang tidak bisa saya lihat wujudnya, tapi kan katanya selalu ada di sekitaran kita. Oke. Ini yang membuat saya, abang bisa nggak memberikan saya satu keyakinan kayak, coba bang, keyakinan saya bahwa Tuhan, walaupun Tuhan itu gaib, tapi tidak membuat saya ragu akan kekuasaannya. Kalau dibilang maaf bang sebelumnya, Tuhan itu tidak mungkin menyerupai, benar yang namanya ciptaan tidak mungkin diserupakan dengan penciptanya, benar. Tapi kan kalau selama ini yang saya dapatkan, pencerahan yang dari agama saya dapatkan, itu menyerupai, hanya menyerupai. Tetapi balik lagi ketika saya baca typingan pada saat saya ada di beberapa apologet ya, masa seorang hamba dilahirkan, benar. Itu yang membuat saya, makanya tadi saya bilang agak ragu ya. Oke. Saya sudah paham poinnya. Paham poinnya. Siap. Mohon pencerahan. Saya jawab satu-satu ya. Oke. Jadi dalam surat Asyura ayat 51, di sini Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya, Allah Subhanahu wa taala, dan Tuhan nabi-nabi sebelumnya ini menceritakan bahwa ada 3 cara Tuhan itu berkomunikasi dengan makhluknya. Di sini saya bacain Bismillahirrahmanirrahim, dan tidak ada bagi manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantara wahyu, itu tadi langsung di hati nabinya, atau di belakang tabir. Di belakang tabir ini maksudnya apa sih? Kita lihat footnote-nya. Maksud di belakang tabir ialah seorang dapat mendengar kalam ilahi tetapi dia tidak dapat melihatnya, seperti yang terjadi pada diri Nabi Musa alaihi salam. Jadi menjadi tabir itu seperti saya menggunakan handphone Mbak, handphone Kak Mei sekarang untuk menjadi tabir. Suara saya ada di sana, tapi handphone Kak Mei bukan saya kan? Ya. Itu menjadi tabir. Sama. Ini saya seperti nabi-nabi sebelumnya yang Mbak tadi bilang, Nabi Musa ketemu Tuhan, itu kan tabir. Atau dengan mengutus, atau dengan mengutus seorang utusan atau malaikat. Jadi dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa ada 3 caranya. 1, perantara wahyu, firman yang di dalam hati tadi, di belakang tabir, atau dengan mengutus malaikat. Jadi ada 3 cara komunikasinya. Itu 1, tadi menjawab soal semestinya gimana Tuhan Allah Subhanahu wa taala berkomunikasi dengan, ini saya korelasikan dengan nabi-nabi sebelumnya. Itu 1. Kedua, soal sholat dan puasa. Kalau soal sholat dan puasa, ada 2 poin saya. Kak, kalau saya punya pasangan atau teman hidup, dia aja saya rasa, atau dia kontak saya atau saya kontak dia, atau ketemu 5 kali sehari, itu udah enak, udah capek. Ini Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya. Dia nggak peduli kita lagi capek, kita lagi sedih, kita lagi happy, kita lagi ini lagi itu. Terus bertemu, terus berdoa, terus disuruh ketemu, Kak. Menurut saya kalau bukan Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya yang sayang banget sama saya, nggak mungkin dia menyuruh atau memerintahkan saya seperti itu. Itu 1. Kedua, kalau soal puasa, itu sama seperti nabi-nabi sebelumnya. Makanya di dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 128, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusya kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu agar kami bertakwa, agar kami, balik lagi ke tadi, agar kami memahami dan bersyukur kalau ada orang-orang yang nggak seberuntung saya, itu bisa merasakan yang namanya
lapar. Jadi itu mengajarkan kami untuk tetap bersyukur. Itu mengingatkan kami terhadap manusia. Jadi di Islam ini ada hablum minanas wa hablum minallah. Hubungan sesama manusia dan hubungan kami dengan Allah. Dan jangan salah ya Kak ya, saya sholat, ini sekarang saya sholat. Itu bukan karena kewajiban Kak. Saya sholat itu biar disayang sama Allah Kak. Oh, Saya sholat ini sekarang, saya sholat itu bukan karena kewajiban. Kalau kewajiban waktu saya kecil, saya disuruh, diwajibkan. Tapi sekarang saya sholat tuh untuk biar Allah sayang sama saya. Karena yang nanti yang masuk surga Kak, bukan amalan saya Kak, tapi ridhonya. Saya nggak mau masuk surga kalau Allahnya nggak ridho Kak. Paham nggak Kak? oh ya, saya paham. Kakak mau nggak diundang ke orang ke rumah saya, tapi saya nggak suka sama kakak? Pasti nggak mau dong. Iya nggak mau. Jadi saya sholat, saya melakukan kebaikan, saya baca Al-Quran, saya puasa itu biar Allah tuh, ya biar Allah tuh sayang sama saya. Oke. Saya menjauhi larangannya, nggak makan babi, nggak mabok, nggak ini nggak itu, biar Allah sayang sama saya, bukan karena kewajiban ini. Waktu saya kecil belum ada akal, itu kewajiban. Tapi kalau sekarang saya untuk biar Allah sayang sama saya, itu untuk menjawab kenapa saya sholat, puasa dan seterusnya. Habis itu pertanyaan ketiganya, bagaimana mengimani Tuhan yang tidak kelihatan atau goib dan seterusnya. Kakak tahu nggak? Kenapa Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya nggak mau ngasih tahu kita bentuknya sampai sekarang atau Kenapa? Karena dia minta diimani Kak, dia minta dipercayai. Tapi kalau nggak kelihatan gitu, bagaimana bisa diimani? Oke, saya contoh, saya analogikan ya Kak ya. Iya. Saya analogiin, kami, saya di rekening saya ada di saldo saya ada 2 triliun. Kakak percaya atau tahu Kak? Saya nggak tahu karena saya nggak ngelihat kan. Percaya nggak? Enggak lah. Nggak percaya. Habis itu saya kasih tanda-tandanya Kak. Mobil saya mahal, liburan saya mahal, rumah saya besar, handphone saya mahal. Kira-kira di situ kakak percaya atau tahu Kak? Untuk uang ini, kalau dibilang percaya ya, karena saya belum melihat wujud duit ya gini. Yang saya lihat aja uangnya kayak yang diomongin itu kan dalam bentuk uang itu, bukan benda-benda yang dilihat. Ya saya tahu, tetapi belum saya percaya, tapi ya nggak 100% gitu. Dengan tanda-tandanya kakak udah mulai percaya, betul? Nah, udah mulai percaya, tetapi belum melihat uangnya. Habis itu meskipun bukan muhrim, saya ajak kakak ke BCA, ke bank saya. Habis itu saya tunjukin saldo saya bener 2 triliun Kak. Kakak di situ percaya atau tahu Kak? Ya percaya karena udah melihat. Untuk apa kakak percaya? Kakak kan udah tahu. Udah nggak ada nilai percaya kakak udah lihat langsung. Paham nggak Kak? Enggak Detik paham. kakak melihat Tuhan, nilai iman, nilai percaya itu udah nggak ada Kak. Sama seperti kakak bilang sama ini, oke, terlalu tinggi, saya rendahin lagi. Saya nggak nyampe. Saya rendahin lagi. Kakak bilang kakak cantik. Kakak bilang nih kakak cantik. Abis itu saya percaya sama kakak, walaupun saya belum lihat. Oke. Itu saya percaya kakak cantik. Tapi detik saya ngelihat muka kakak, rupanya kakak bener-bener cantik. Saya nggak perlu percaya Kak. Buat apaan saya percaya? Kau saya udah lihat. Betul nggak? Iya betul. Oh oke ya saya paham. Makna sebenarnya ya Bang. Oke. Karena saya udah tahu, saya udah lihat. Buat apa saya percaya? Buat apa saya beriman kakak cantik? Iman itu kan, iman itu kan artinya percaya Kak. Oke, ya saya paham. Nah, Tuhan itu minta diimani Kak, minta dipercaya Kak, bukan untuk dilihat. Karena detik saya bisa ngelihat dia,
Udah, makanya di dalam Islam Kak, kita ngelihat Tuhan atau kita percaya Tuhan itu nanti begitu kita meninggal Kak. Karena udah nggak ada nilainya lagi periman kita. Iman itu di dunia ini, di hidup ini. Oke. Jadi Nah, begitu juga kenapa Allah nggak turun-turun Kak? Karena detik Allah turun, nanti ada berhalanya Kak. Lalu apa bedanya Allah dengan berhala-berhala lain? Sekarang saya tanya, di mana Tuhan Bapaknya Yesus? Nggak ada berhalanya kan? Karena dia Tuhan yang benar kan? Tuhan yang benar itu nggak ada berhalanya Kak. Nanti kita begitu selesai dunia ini, begitu ujian ini udah selesai, baru kita ditunjukin. Dan di situ iman kita udah nggak ada nilainya Kak. Udah nggak ada harganya. Kita udah nggak perlu percaya, kita udah lihat langsung. Oke. Berarti analoginya, kalau ini menurut pandangan saya Bang, kalau aku sebenarnya nggak ini maksud Bang. Tapi kalau ini dari bentuk wujudnya ya, ini aku bukan apa namanya, tapi aku saya bukan orang-orang yang gila misionaris buat yang taping, tolong. Saya cuma mau mencari sesuatu yang buat saya ragu aja kok, memang karena buat saya ini memang ada keraguan-raguan aja kok, jadi nggak usah bilang misionaris. Aduh, saya nggak gila-gila banget sama misionaris, jadi Nggak, dan 2 menit Kak. santai aja. Saya minta 2 menit untuk orang di bawah. Iwan Villa lihat ya typing kalian. Kalian kalau lihat typing kalian kira-kira kalau Rasulullah lihat apa yang kalian lakukan, Rasulullah itu bangga atau kecewa sama kalian? Kita umatnya loh. Tolong jangan kecewakan Nabi kita. Iya guys ya. Ya Iwan Villa ya. Insya Allah. Silakan kami. Ya, karena saya ada sesuatu dalam diri saya, mungkin kok analogi saya kok tidak nyambung dengan agama yang saya jalani saat ini. Gini Bang, berarti itu kan tadi saya udah agak sedikit nangkep nih dari penjelasan Abang ya. Berarti secara logika yang bisa saya tangkap ya, ini tentang penilaian saya. Ketika saya menciptakan sapu lidi, berarti wujud saya tidak akan mungkin sama dengan sapu lidi itu. Betul nggak? Betul. Benar nggak? Logikanya yang saya jelaskan, yang tadi Abang jelaskan. Berarti bisa benar ke arah situ ya Bang. Berarti ketika Itu satu. Tapi yang lebih mendalamnya lagi Kak. Ini yang saya mau gali hati Kakak lebih dalam lagi. Kakak bilang semua agama atau agama-agama lain itu baik, mengajarkan yang baik dan seterusnya. Sekarang kalau saya analogikan Kak, saya ngasih rumah Kakak, saya kasih kerjaan, saya kasih uang, saya kirimin pakai Gojek makanan dan seterusnya. Pokoknya semua aspek kehidupan Kakak saya lengkapi. Tapi Kakak terima kasihnya sama tukang Gojek, terima kasihnya sama tukang bangunan, terima kasihnya sama teller bank. Kakak nggak berterima kasih sama saya. Menurut Kakak orang yang baiknya? ya Coba Kakak jujur. Allah yang menciptakan segala-galanya, dia menurunkan nabi-nabinya, tapi kita malah menuhankan nabi-nabinya, berterima kasih sama nabinya, bukan sama Allahnya. Kira-kira Allah marah nggak Kak? Iya kan? Kita aja sebagai makhluk berpikir yang dikasih otak terbatas ini marah, apalagi pencipta langit bumi beserta isinya. Makanya di Al-Quran dijelaskan Kak, Kakak bisa baca dari awal sampai habis, dari habis sampai awal. Ada satu dosa yang nggak diampunin di Al-Quran Kak, yaitu menyekutukan Tuhan Kak. Menyekutukan Tuhan. Menyekutukan Tuhan itu maksudnya bagaimana? Menyekutukan, kalau saya buka dari KBBI ya, menyekutukan bukan. Jadi menyekutukan itu secara definisi artinya mensatukan Kak. Nih saya buka ya. Dari KBBI, sekutu. Menyekutukan, menjadikan sekutu, menganggap sebagai sekutu atau sebagai bersekutu. Jadi menyatukan Kak. Jadi contohnya kalau kakak saya tanya, Tuhan kakak siapa? Yesus. Bapaknya Tuhan bukan? Tuhan. Ya, mereka kan satu. Nah, itu kakak menyekutukan bapaknya Yesus. Paham gak Kak? Enggak paham.
Menyekutukan itu mensatukan nggak? Dua. Maksudnya, oh, oke. Mensatukan. Ya, oke. Ya, saya paham. Oh, Yesus sama Bapaknya satu. Nah, itu menyekutukan Bapaknya. Menyamakan, mensatukan. Iya. Nah, itu dosa yang nggak diampunin dalam Al-Quran. Menyekutukan dia. Itu tadi saya analoginya. Saya ngasih rumah, saya ngasih makan, saya ngasih ini, saya ini. Lo berterima kasih sama orang lain, bukan sama saya. Kan kurang ajar. Sama seperti Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya. Dia ngasih napas, dia ngasih. Oke. Tapi kita terima kasihnya malah nyembah sama makhluknya. Oke, siap. Apakah kita manusia yang baik seperti itu, Kak? Ngeri ya? Iya. Lumayan. Masih agak merinding ya, Bang. Karena diajarkan juga di Bible, Kakak kan jangan ada ilah-ilah lain. Tuhannya maha pencemburu. Ya benar. Itu yang makanya saya Bang bilang. Kenapa di sini kan banyak nih sebenarnya ya Bang. Jujur saya malah belajar kitab saya bukan dari keluarga saya sendiri, tapi dari para apologet ya. Saya bilang tadi, kenapa ketertarikan saya untuk mempertanyakan hal-hal yang membuat saya atas diri saya ragu-ragu kok malah bukan sama orang yang seharusnya saya tanyakan gitu. Karena memang kalau dibilang ya itu tadi banyak kata hamba, banyak kata utusan, banyak kata ini kok yang di disclaimerkan sama mereka untuk dijadikan satu. Dalam arti ya itu Bapak gitu kan. Nah, itu kan menyekutukan. Ya, diserupai yang apa. Nah, Itu bahkan yang membuat saya kok kayak kok begini ya gitu. Makanya kan saya beranikan dari kemarin, mungkin saya sudah berapa kali untuk mencoba menaik ya ke sini ya. Cuman belum ada kesempatan untuk. Baik Bang Jibril, terima kasih untuk sedikit pencerahannya. ini Ustadz Dio, maaf, ana selak nih Ustadz. Kalau ada yang mau ditambahkan Ustadz, silakan tambah. Sedikit Kak Mei tentang keberadaan Tuhan itu. Tuhan itu ada dan nggak harus terlihat. Sama seperti kita manusia itu punya akal. Walaupun akal itu nggak terlihat tapi ada. Itu makhluk, apalagi Tuhan yang pencipta akal. Gitu aja Kak. Ya. Terima kasih. Dan kalau pakai akal lagi Kak, kita lihat matahari aja bisa nggak sih Kak? Pakai kacamata fotokromik mungkin Bang. Itu sinarnya yang kita lihat, mataharinya kita nggak bisa lihat. Oh iya, nggak bisa lah Bang. Panas Ini pasti kita kan. masa makhluk yang maha rendah ini, yang rendah sekali ini ngelihat mataharinya nggak bisa, tapi mau ngelihat yang nyiptain Kak? Kan lucu Kak? Iya betul. Abang, maaf Bang, satu lagi. Silakan. Satu lagi terakhir saya janji. Ada temanku yang kebetulan mualaf ya, Bang. Mohon maaf nih, agak sedikit. Saya benar ya, saya demi Allah ya Bang, demi Allah nih, saya udah beberapa kali memang demi Tuhan nih Bang. Saya bukan tipe orang yang suka menghujat, dan saya juga bukan penghujat. Dan mohon maaf, saya bukan tipe orang yang suka menghujat lah. Tapi kenapa ya, ketika ada beberapa teman-teman saya yang mualaf itu bukan hanya satu orang, ada beberapa orang. Tapi kenapa kayak Tuhan balas dendam ya Bang? Maksudnya gini. Balas dendam maksudnya? Dibikin gini Bang, dibikin hancur sehancur-hancurnya Bang. Itu benar-benar ada di titik nol dan terendah mereka. Itu yang membuat saya bertanya-tanya, oh Tuhan lagi balas dendam ya? Atau kelabat ya? Atau karena telat ya masuknya? Atau bagaimana gitu? Oke, saya analogiin aja Kak. Bendanya tuh benar habis Bang. Iya. Kalau kita sebagai manusia, kita mau naik kelas itu mesti diapain sih Kak? Ujian. Kalau kita ujian, kira-kira kita naik nggak? Maksudnya apa Bang? Kalau kita nggak ngelewatin ujian, kira-kira kita naik kelas nggak? Enggak lah, karena kan fase terakhir kita untuk menentukan nilai pasti lewat ujian itu tadi kan ya Bang? Betul, itu satu. Kedua, Kakak bisa nggak sabar tanpa dicoba emosinya? Sabar maksudnya? Kakak bisa nggak sabar, tapi nggak dipancing emosinya? Gak bisa lah Bang. Dari mana sih? Iya kan, kita nggak bisa tiba-tiba nggak ada masalah, nggak ada ini, nggak ada itu, tiba-tiba sabar, nggak bisa, mesti ada ujian.
Mesti ada ujian, itu nomor 2. Nomor 3-nya, semakin di Islam nggak, itu nanti semakin kita tajir, semakin kita banyak uang, semakin kita banyak jabatan, semakin kita tanggung jawab kita makin besar sama dunia ini, semakin susah kita masuk surga, Kak. Karena itu semua ada pertanggungjawabannya. Tuhan aku, Kak, Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu maha adil, Kak. Jadi kalau saya susah di dunia ini, hisab saya nanti, hitungan saya gampang, Kak. Tapi kalau saya tajir di dunia ini, banyak tanggungan saya, dan saya zolim, itu malah makin susah saya masuk surga. Jadi kalau kakak ngelihat ada orang yang mu'alaf, abis itu susah ini apa segala macam, Allah lagi menggugurkan dosanya, Kak. Lagi mempermudah hisabnya. Karena dunia ini paling lama berapa sih, Kak? 30-40 tahun. Nanti kita selamanya loh, Kak. Iya. Jadi ada narasi di sini, Kak. Ada narasi, saya cerita sedikit aja ya, Kak. Iya. Dan ini untuk 2.700 umat muslim yang menonton juga. Jadi dikisahkan nanti di akhir zaman, begitu kita dihisap, itu nanti ada satu gunung amalan kita, yang kita nggak tahu itu rupanya amalan kita tuh dari mana ya. Habis itu kita bertanya, ini amalan saya dari mana? Habis itu dinarasikan di hadis itu, Kak. Rupanya amalan itu, Kak, amalan doa-doa saya yang belum diijabah, Kak. Doa saya yang belum dikabulkan, Kak. Rupanya selama ini saya berdoa, ya Allah minta ini, ya Allah minta itu, ya Allah minta ini, ya Allah minta itu. Allah rupanya tangguhkan doa saya untuk menyelamatkan saya nanti. Segitu sayangnya dia sama saya. Sampai saya berpikir nanti, Kak, di hadis itu diceritakan, sampai saya berpikir nanti, ya Allah lebih bagus nggak usah nggak usah diijabah semua doa gue pas di dunia, biar itu menyelamatkan saya di sini. Jadi untuk umat muslim di bawah yang mendengarkan, kalau kalian dalam masalah, kalau kalian dalam dunia, ini dunia, terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Insya Allah itu jadi penggugur dosa kita, atau jadi pemberat amalan kita nanti. Karena kalau nggak sama Allah, sama siapa lagi kita minta? Sama makhluk. Begitu, kakakku. Siap, Abang. Oh, saya jadi seneng. Saya kalau menandakan waktu denger ajan, tahunnya jam 3. Tahunnya jam 3. Saya sering menandakan itu karena saya bilang saya tinggal di dalam satu keluarga yang notabene banyak banget agamanya. Terima kasih banyak, Abang. Sebenarnya banyak banget sih yang mau aku tanyain. Nggak apa-apa, tanya lagi, Kak. Tanya lagi, nggak apa-apa. Yang lain, sama yang lain. Yang lain belum tentu, yang lain belum tentu berbobot kalau kakak nonton. Tanya lagi, Kak. Habis saya mau tanya, ujung-ujungnya mewujud Tuhan saya gitu. Saya bukan. Oh enggak, Kak. Serang iman saya sekasar-kasarnya, Kak. Serang. Enggak, Bang. Tadi kan emang saya mempertanyakan ya, karena kan nggak tahu kenapa gitu. Kadang-kadang saya mendengar keluhan-keluhan tentang para mu'alaf yang teman-teman saya hadapi itu kayak kok gini ya gitu. Maksudnya bukan dari mereka. Mereka tidak mengeluhkan sih, Bang. Cuman tanggapan saya secara personal bahwa apakah Tuhan marah sama mereka gitu karena keterlambatan masuk itu atau seperti apa. Tapi saya bukan framing di sini. Saya sama sekali bukan framing tentang agama atau tentang apapun itu. Saya hanya penilaian saya secara personal. Kok begini ya kehidupan para mu'alaf yang saya temui gitu. Dari yang tadinya orang benar-benar biar gitu. Tiba-tiba kosong sama sekali, Bang. Itu yang membuat saya bukan ragu dengan keyakinan itu, tapi kok mereka mau bertahan ya gitu. Kenapa sih mereka tuh kayak kok saya tidak melihat ada titik keraguan-raguan dari diri mereka atas apa yang ibarat kata gini, Bang, ada harta yang memang hilang ketika mereka merubah status mereka dari harta, bahkan keluarga, bahkan teman-teman sekitarnya, bahkan kehidupan sosial mereka pun berubah. Tapi kok tidak ada ragu-raguan dari mereka kayak ya udahlah ya gitu. Kata saya, kok nggak ragu saya gitu kan. Emang lo nggak, maaf ya, Bang, kalau saya jadi agak kasar. Gue ngomong sama temenku gini, kok lo nggak
nggak sedih sih? Tuhan lu kan, Tuhan lu, mau ya bang, Tuhan lu yang baru kan ngebikin lu jadi begini nih. Sedangkan nih Tuhan lu yang kemarin gitu. Tapi mohon maaf ya, aku bukan framing loh, aku cuma. Iya, enggak. Memang Aduh, aku agak ngeri baca typingan ya, agak serem. Bentar, Kak, izin, Kak. Astaga, Tuhan. Aku ini dulu ya, aku izin. iya, siap. Kak Mei lanjut aja. Cuman satu pesanku Kak Mei. Iya bang. Jangan tanya nomor WA-nya Bang Jibril ya. Enggak, jangan gitu. Gitu. Saya bercanda ya. Aku sholat dulu Bang Jib. Silakan, Ustaz. Tafadhol. Iya di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azan asal. Iya, jadi nabi-nabi itu kenapa bisa jadi nabi sih Kak? Karena diuji kan? Ya. Ada nggak nabi yang hidupnya lempeng aja? Nggak ada kan? Dia menjadi nabi, dia sahih, kita bisa ngelihat dari narasinya. Oke, sekarang saya analogiin deh Kak, gini Kak. History will repeat itself. Kita percaya itu nggak Kak? Kita bisa setuju nggak sama itu? History will repeat itself. Sejarah akan selalu berulang. Ya benar. Jadi kalau kita ceritain soal cerita Nabi Nuh atau di kakak Noah, dia dapat firman dari Tuhan yang tidak terlihat Kak, untuk membangun bahtera di bukit. Tuhannya nggak kelihatan loh Kak. Dia cuma menerima firman. Dia sampaikan ke umatnya. Umat-umatnya ini umat-umat penyembah berhala, penyembah anak-anak Tuhan, penyembah yang Tuhannya terlihat semua nih Kak. Habis itu Nabi Nuh sampaikan, suruh buat bahtera dan segala macam. Apa yang umat-umatnya penyembah berhala-berhala ini bilang? Mana Allahmu nggak kelihatan. Lihat nih berhala saya. Lihat nih Tuhan saya kelihatan. Kata penyembah berhala itu Kak. Talk ini Kak. Siapa yang ngomong kayak gitu Kak? Nabi-nabi sebelum ini juga udah pernah ngeliatin kelakuan kafir selalu. Udah penyembah berhala ini akan selalu ngomong kayak gitu, dan mereka akan selalu bangga dengan Tuhan yang terlihat mereka. Ini aku nge-lag nggak sih? Aman di sini aman. Oh udah aman ya. History will repeat itself Kak. Sejarah akan selalu berulang. Nabi-nabi sebelum ini udah ngadepin kafir-kafir penyembah berhala yang sombong dengan Tuhan yang terlihat ini Kak. Jadi kakak kapan naik berbahteranya? Sebenarnya gini ya, jadi saya sedikit cerita, maaf ya kalau dibawa, kalau saya kelamaan, saya siap kok turun, tapi nunggu Bang Jibril ada temennya yang mau naik lagi mungkin nanti. Ada sih sedikit keraguan-raguan saya atas diri saya secara pribadi ya. Ya, itu diturunin apa gimana tuh? Request lagi Kak? Ya, lagi kena report pasti. Iya sih mungkin. Coba Kak, siapa tadi namanya? Ini dia. Pas ada itu. Enggak, itu bukan saya yang nurunin. Enggak tahu. Disconnect tulisannya apa? Tadi moderator menolak. Kalau menolak nggak tahu ya. Kalau menolak berarti ketendang. Kalau disconnect baru turunin. Gimana? Iya, gini. Ini ya Bang, maksudnya gini, kita bukan ngomongin masalah doktrin ya Bang. Kalau doktrin mah setiap saya ibadah pasti ada tuh doktrin itu apa segala macam. Cuman bukan tidak yakin, tetapi lebih kayak kan itu tadi ya Bang, mungkin karena terlalu banyaknya ya, itu tadi saya bilang banyak banget nih yang di dalam rumah ya Bang. Jadi yang ikut Natal ikut, Lebaran ikut, Waisak ikut gitu. Jadi sampai saya kayak berpikir gini, benar sih gitu ya. Kita hanya menyembah pada satu Tuhan yang sama. Mungkin Tuhannya beda aja dalam bentuk agama masing-masing gitu loh Bang. Ini penilaian saya ya Bang. Cuman ketika saya coba untuk belajar lagi mendalam, saya belajar tentang
bukan belajar ya, tapi lebih kayak bertanya, Tuhan kamu apa sih? Tuhan kamu bagaimana sih? Tuhan kamu bagaimana sih gitu. Hmm. Yang membuat saya menggelitik diri saya tuh ya ini, karena ketika kita lagi main candaan, ya itu tadi saya bilang mana Tuhan ini kelihatan gitu kan. Itu candaan itu. Cuman ketika dapat penjelasan seperti ini, kalau abang nanya, kapan saya masuk rajin? Bukan, history will repeat itself kan. Kalau kita mendapatkan diri di dunia Nabi Nuh waktu itu, kira-kira saya beriman sama Tuhan yang nggak kelihatan atau saya akan berpegang teguh terhadap ajaran-ajaran orang tua saya? Iya betul, saya akan beriman kepada Tuhan saya sebelumnya ya, sama apa dengan ini pastinya kan. Iya kan? Ada juga sih benar, maksudnya gini, aku seorang Kristen yang dilahirkan, kalau dibilang mungkin KTP saya dari lahir udah itu ya bang. Udah kita sempat dibaptis atau segala macam yang abang mungkin lebih paham lah daripada saya bilang tadi. Tetapi ada pertanyaan saya yang membuat saya bertanya dalam hati saya. Ketika kalian dilahirkan secara Islam, untuk menunjukkan kalian Islam kan yang tadi bangnya harus bersyahadat. Apa ketika mempunyai anak yang dilahirkan dari seorang Muslim dan Muslimah itu tadi, apakah anak kita harus bersyahadat juga bang? Dari lahir. Atau kalau saya dari lahir memang udah diazanin kan. Habis itu ya begitu saya diajarkan sholat, kan ada syahadat di sholat. Jadi ya otomatis saya Muslim. Tapi gini ya, saya untuk bikin ini agak lebih transparan ya. Saya kuliah di luar kak. Saya begitu kuliah di luar itu saya nggak mau. Saya berpikir saya nggak mau agama saya itu diwariskan. Saya nggak mau neraka saya diwariskan. Saya nggak mau surga saya diwariskan. Makanya saya cari Tuhan saya kak. Saya ke Katolik. Habis itu saya ke Buddha. Saya ke Hindu. Scientology. Saya pelajarin semua Tuhan kak. Dan bukan masalah. Dan Islam ini bukan bilang Islam ini agama yang benar kak. Bukan agama yang paling benar kak. Tapi agama yang benar, yang lain salah. Karena kalau yang paling benar, yang lain benar juga berarti. Tapi ini yang paling benar. Islam ini agama yang benar, Kak. Oke. Dan kalau dihitung-hitung lagi, Kak, apa sih ruginya? Kalau saya jadi Yahudi, saya beriman terhadap Nabi Musa dan kitabnya. Habis itu kalau saya percaya sama Nabi Isa, saya percaya Nabi Isa dengan kitabnya. Habis itu kalau saya jadi Islam, saya percaya Nabi Muhammad dengan Nabi Isa dengan Nabi Musa. Jadi kalaupun ini worst case scenario ya. Kalaupun nanti di akhir zaman tiba-tiba Yahudi yang benar, saya beriman sama Nabi Musa, saya kerjakan apa yang Nabi Musa kerjakan. Oh tiba-tiba Nabi Isa yang benar, saya beriman sama Nabi Isa, saya kerjakan apa yang Nabi Isa kerjakan. Oh tiba-tiba Nabi Muhammad yang benar. Tapi coba kalau kakak. Dan nggak bisa semua agama sama, nggak bisa. Kalau sama kenapa nggak Hindu aja? Nggak bisa, nggak sama kak. Ya itu tadi yang saya analogikan. Kalau saya jadi Kristen, saya menyembah firmannya atau Tuhan atau anak Tuhannya atau ini. Kira-kira Allahnya marah nggak ya? Kira-kira bapaknya Yesus marah nggak ya? Dia yang ngasih saya nafas, dia yang nyiptain dunia ini, dia yang nentuin semua segala macam. Tapi saya berterima kasih sama anaknya. Saya satukan dia sama bapaknya, saya sekutukan dia sama bapaknya. Kira-kira saya manusia yang baik nggak? Menurut saya sih enggak ya. Enggak. Dia. Enggak, iya benar. Iya. Dan harus kak, saya nggak mau Tuhan yang bisa jadi apa aja kak. Ngeri juga, saya nggak mau jadi kalau mau jadi Tuhan, jangan jadi makhluknya juga. Itu nih jadi Tuhan yang ke makhluk-makhlukan. Iya dong. Jadi ngeri. Tuhan itu kalau Tuhan ya Tuhan, kodrat lo Tuhan, jadi Tuhan, jangan jadi makhluk. Kan menyerupai bang, hanya menyerupai katanya.
Iya itu transgender kan juga gitu menyerupai. Oh ya benar, aku pun sebenarnya aku juga mau mempertanyakan sih masalah itu. Bang, abang, terus kayak apologetis kok kayaknya lebih biblos ya daripada saya pribadi ya. Ya bang, lebih paham tentang Bible dibandingkan kami ya. Karena gini Kak, aku apologet ini bukan karir loh Kak. Aku apologet ini hobi. Kerjaan aku ada. Tapi gini, aku selalu berpikirnya umur kita berapa sih Kak? Paling 70, 80. Sisanya ribuan tahun kita nanti di akhir dunia ini. Terus saya mau menyandarkan keselamatan saya sama orang. Saya mesti tahu pasti Kak, saya mesti lihat langsung. Saya mesti iman saya nggak boleh goyang, nggak boleh. Saya mesti tahu langsung sumbernya, sumber primer. Sumber primer, Kakak paham nggak sumber primer? Iya kebutuhan. Bukan sumber primer, sumber asalnya. Sumber asal utamanya. Nah, jadi di Islam Kak, Injil itu diturunkan terhadap Nabi Isa. Oke. Nah, sekarang saya kasih buku sama Kakak. Tulisannya Al-Quran menurut Bang Zuma. Itu Al-Quran bukan Kak? Bukan. Nah, Tapi itu buku kayak kita menciptakan buku aja sih bang. di situ Kakak paham kan? Al-Quran menurut Bang Zuma bukan Al-Quran. Tapi Kakak bisa mengimani Injil menurut Matius. Injil menurut Yohanes. Itu Injil bukan Kak? Iya. Makasih lah bang. Agak terbantu ya soalnya. Ya betul. Kakak nggak bisa kan nerima Al-Quran menurut Bang Zuma? Oh ini bukan Al-Quran. Ini catatan Bang Zuma menurut Bang Zuma tentang Al-Quran. Oke. Nah sama seperti itu kan. Injil menurut Matius. Injil menurut Yohanes. Injil menurut Markus. Itu Injil bukan? Iya kan? Ya lagi cosplay ya bang. Ya kok gimana ya? Iya kan? Lah diturunin lagi. Itu sinyal nih kayaknya. Atau imannya nih. Tapi gimana nih? Coba request lagi gak? Ini sinyalnya. Aku feeling aku sih sinyalnya. Atau di report jangan-jangan nih guys. Oh iya, tempat kotakan dari. Nah, selamat kembali, abang dah. Tadi Ustadz Dio udah azan langsung ini gimanin. Oh iya, iya. Salat. Oke, aku izin turun ya. Baik, Dinda. Makasih ya. As always, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum. Maha benar Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, jumpa lagi dengan saya. Siapa saya? Saya yang selalu mencari teman-teman konten yang mau berdiskusi dengan saya dengan tema yang menarik, dengan tujuan untuk edukasi, bukan untuk saling mencaci, membenci, atau merusak toleransi antar umat beragama.